Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pada latihan bebas pertama di Algarve kemarin, Petrucci berada di posisi ke-16. Kemudian pada latihan bebas kedua, ia berada di posisi ke-13. Kepada Corsetimoto, Petrucci mengaku merasa buruk berada di Portimao pada latihan bebas pada hari Jumat kemarin. Sejak pagi perasaan saya sudah bagus, tetapi dibandingkan dengan motor lain, kami kehilangan sesuatu dalam akselerasi dan pengereman. Lebih lanjut, ia pun mengaku bingung apa yang harus ia lakukan. Ia juga bertanya apa yang dilakukan pembalap KTM lain dalam mengatasi masalah pada motor. Saya tidak tahu apa yang dilakukan pembalap KTM lainnya, tetapi pada bulan April hanya Brad yang membuat sedikit perbedaan. Sebaliknya, menurut saya motornya sedikit sama dengan tahun lalu. Saya mencoba melakukan yang terbaik, tetapi saya hanya berpikir untuk tidak terlalu membebani hasil. Saya bilang saya tidak akan marah seperti biasanya. Mereka juga bisa mematikan TV karena saya bahkan tidak ingin melihat penampilan saya. Saya hanya akan naik sepeda motor saya. Saya mencoba untuk tenang tanpa melakukan apa-apa lagi. Hasil yang tidak maksimal didapatkan Dovizioso pada latihan bebas pertama yang berada di posisi ke-19. Kemudian pada latihan bebas kedua, ia berada di posisi ke-22. Hal itu membuatnya menyalahkan motor Yamaha. Kepada Corsetimoto, ia menilai ada yang tidak beres dengan Yamaha. Saya pikir itu campuran dari beberapa faktor. Ada sesuatu tentang motor 2019 ini yang tidak bekerja dengan baik. Itu sebabnya saya membuang waktu saya di beberapa area. Di area lain saya tidak mengendarai motor dengan cukup baik. Ketika saya berakselerasi, saya membuang terlalu banyak waktu. Saya mencoba untuk berakselerasi keluar dari tikungan, tapi gripnya tidak seperti yang saya inginkan. Tapi bahkan saat pengereman saya kalah dibandingkan dengan Yamaha baru. Namun semuanya penting karena saya pasti mendapatkan pengalaman. Dan saya sudah tidak sabar untuk mengendarai motor baru di akhir tahun. Quartararo tampaknya mendapatkan hasil yang sangat baik pada latihan bebas pada hari Jumat kemarin, di mana ia menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama dan kedua kemarin. Kepada Motosan, ia mengatakan bahwa ia menjalani balapan tanpa beban. Sejujurnya, saya tidak memikirkan Pecco, meskipun Ducati pasti akan kompetitif akhir pekan ini. Saya di sini di Portimao untuk bersenang-senang dan berlari tanpa khawatir. Jelas pada hari Minggu saya akan melakukan yang terbaik, karena tujuannya adalah untuk menang. Namun saya tidak fokus pada Pecco, karena akan ada pembalap kuat lainnya. Dan akibatnya saya harus menghadapi mereka juga. Hari Jumat kemarin, Vinales mampu berada di posisi 10 besar di latihan bebas pertama. Kemudian pada latihan bebas kedua, ia berada di posisi ke-14. Kepada Motosan, Vinales mengaku bahwa motor Yamaha lebih mudah dikendarai daripada Aprilia. Yamaha jauh lebih mudah dikendarai karena menuntut sedikit kemampuan fisik, gerakannya lebih sedikit, cara kerja mesinnya berbeda. Itu membuat hidup Anda lebih mudah. Di Aprilia saya harus lebih kuat. Anda membutuhkan fisik yang bagus.
Itu adalah motor yang bergerak dan menularkan banyak hal kepada Anda. Juga memiliki hal positif dan negatif. Mesinnya jauh lebih bertenaga di lintasan lurus, itu pasti. Dan rem mesin juga bekerja dengan cara yang berbeda. Pada kesempatan latihan bebas di Algarve kemarin, Dorna memperkenalkan hal baru yang menarik, di mana di bahu Alex Dane ia telah memasang kamera bahu. Kamera yang memungkinkan Anda untuk berada di pandangan subjektif pembalap. Hasilnya sangat mengingatkan pada pandangan orang pertama seperti di video game. Hal ini merupakan eksperimen yang bagus, yang memungkinkan Anda mengetahui aktivitas seorang pembalap MotoGP di atas motor. Dorna bertanya kepada saya apakah saya ingin membawa kamera, dan kami berbicara dengan Suzuki, dan pada akhirnya mereka hanya mengizinkan saya membawanya selama FP1. Itu tidak mengganggu saya sama sekali, dan mungkin akan digunakan tahun depan dengan pengendara lain. Apa yang Anda lihat di layar hanyalah angka. Pada akhirnya di sini di pedok, semua tim menggunakan kamera terpasang dan GPS untuk mendapatkan semua informasi. Dikutip dari Total Motor Reweb, Joan Mir mengaku sempat terkejut pada latihan bebas kemarin, di mana ia hampir mengalami insiden mengerikan pada latihan bebas pertama hari Jumat kemarin di menit ke-24 dan di tikungan ke-13, di mana ia mengalami headset dan hampir jatuh. Sekarang kami dapat menunjukkan potensi kami yang sebenarnya dalam kondisi normal. Seperti biasa, saya mencapai batas dan hari ini saya mengalami momen yang mengejutkan. Pada akhirnya saya senang masih dalam keadaan utuh. Dikutip dari Corse Moto, dikabarkan bahwa Morbidelli akan menutup musim MotoGP 2021 bersama kepala kru Silvano Galbusera. Tetapi mulai 2022 ia akan berganti kepala kru yakni Patrick Bremer dari Australia. Silvano akan tetap melakukan tugasnya seperti biasa, yaitu mengurus tim penguji. Sementara itu, Morbidelli mengaku Patrick Bremer saat ini telah berada di Portimao pada latihan bebas hari Jumat kemarin untuk tahap perkenalan dengan tim dan pedok. Dia akan bersama kami akhir pekan ini. Dia tidak akan bekerja secara langsung, tetapi dia akan duduk dan memeriksa apa yang kami lakukan. Dia akan melihat tanggapan saya dan program kerja yang kami mulai dengan Silvano di Misano. Kehadiran Casey Stoner di garasi Ducati pada Jumat kemarin sangat diapresiasi oleh Bagnaia dan Miller. Kepada Motosan, Bagnaia dan Miller menyatakan bahwa mereka merelakan sebagian gaji mereka untuk Stoner, agar Stoner mau menjadi pelatih mereka. Dia memberi saya beberapa saran setelah FP1, dan itu berhasil di FP2. Ketika seorang legenda seperti dia berbicara kepada Anda memperhatikannya. Bahkan kita bisa meminta Ducati untuk menambah anggaran tahun depan untuk membawanya ke beberapa Grand Prix lagi. Saya pikir Jack dan saya akan bersedia untuk memotong gaji kami sedikit untuk memiliki Casey. Sangat menyenangkan memiliki dia di dalam pedok. Dia adalah pembalap yang paling baik menafsirkan Ducati. Ketika itu bukan motor yang mudah. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.